Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Rawahul Bukhari. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewanti-wanti kita sekalian dengan sebuah permisalan yang amat sangat luar biasa. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Bahwa surga itu lebih dekat di antara kalian dibanding dengan dekatnya seseorang kepada tali sandalnya. Dan neraka demikian pula adanya. Rasulullah SAW membuat satu permisalan yang amat sangat luar biasa untuk menganalogikan sebuah jarak terhadap dua perkara yang amat sangat besar. Perkara yang pertama yaitu surga dan perkara yang kedua adalah neraka. Betapa Rasulullah SAW memisalkan jarak antara seseorang di antara kita dengan surganya itu tidak lebih dekat daripada jarak dia dengan tali sendalnya. Dan begitu juga dengan neraka. Sebegitu dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan dengan sebuah hal yang amat sangat remeh, bahkan sering sekali kita abaikan, kita acuhkan, tidak kita perhatikan. Apa itu? Tali sandal. Perkara yang amat sangat remeh, kita abai kepadanya. Tali sandal itu melekat pada diri kita, pada kaki kita, melekat kulit dengan kulit, melekat kulit dengan tali sepatu. Dia ikut kemana saja kita berjalan. Dia ikut kemana arah langkah kaki kita.
dia tidak seberharga kendaraan kita. Dia hanya bagian dari sesuatu yang kita injak-injak, kita remehkan. Tapi lalu kemudian kita akan tersadar begitu kemudian tali sandal ini putus, baru kita terhenyak. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang indah yang harus kita ambil sebagai ibroh dari hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah kias, sebuah permisalan yang remeh. Saya ulang-ulang perkara ini, perkara yang remeh yang dianggap oleh sebagian, bahkan mungkin sebagian besar daripada kita tidak kita perhatikan. Sebuah tali sandal. Padahal Rasulullah mengatakan dekat atau jarak antara kita dengan surga itu seperti dekatnya kita dengan tali sandal. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang karena perkara-perkara amal kebaikan yang kita anggap remeh, amal-amal kebaikan yang kita abaikan, tapi kemudian itu besar di mata Allah, tidak dianggap remeh oleh Allah dan tidak dianggap abai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak sekalipun Allah Subhanahu wa taala menganggap remeh setiap apa yang kita lakukan, apakah itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Allah tidak meremehkan sedikit pun amal-amal yang kita lakukan selama di dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menggaransi dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bahwa Allah sudah menggaransi, mewanti-wanti, menjanjikan bahwa setiap perbuatan baik sebesar biji dzarrah, sesuatu yang amat sangat kecil, Allah tidak akan abai terhadap perkara itu. Allah akan datangkan balasannya dengan nyata pada saat kita berjumpa dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Allah mengatakan barang siapa mengerjakan keburukan sebesar biji dzarrah, Allah tidak akan abai dan tidak akan meremehkannya. Allah akan datangkan balasannya terhadap perkara keburukan yang kita lakukan. Maka atas garansi ini, apa yang kemudian menjadi dasar kita untuk kemudian meremehkan setiap amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Seringkali karena perkara kebaikan yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, lalu kemudian kita abaikan dan kita kerjakan. Ini kan perkara kecil, orang lain bisa saja melakukan ini, tidak perlu saya. Atau mungkin kita tunda-tunda itu, nanti bisa kita lakukan, nanti bisa kita lakukan. Perkara-perkara kebaikan kita anggap remeh, lalu kita abaikan, kita acuhkan. Dan begitu juga sebaliknya. Perkara-perkara keburukan kita anggap seperti sesuatu yang sudah biasa, sudah lazim. Toh orang pun melakukan yang seperti ini. Kalau kita tidak melakukan ini, kita justru aneh. Ini kan cuma 100.000, 50.000, 10.000. Pasti ini timbangannya pun tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian sistem pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tadi di dalam surat Al-Zilzal, Allah sudah mengatakan bahwa setiap perkara seremeh apapun di pandangan kita bisa jadi itu perkara besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan pelajaran yang amat sangat besar untuk kemudian kita jadikan sebagai acuan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meriwayatkan, sudah menyampaikan dalam riwayat-riwayat yang masyhur, ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang di dalam riwayat itu disebut sebagai wanita yang ahli zina. Lalu kemudian karena satu asbab yang menurut sebagian besar orang itu adalah perkara yang remeh, tapi karena perkara itu kemudian dilakukan secara ikhlas dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala wanita itu kemudian diangkat derajatnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Betapa kemudian ketika dia melakukan hal yang remeh di mata kita, memberi minum seekor anjing
yang sedang kehausan dan hampir mati kehausan, melalui terompahnya dia ambilkan air dari sebuah sumur, lalu kemudian dia berikan minuman kepada seekor anjing itu. Betapa ini perkara yang remeh bagi sebagian orang, bahkan sebagian besar kaum muslimin. Anjing adalah perkara yang adalah binatang yang kemudian kita abaikan. Kita anggap binatang najis, bahkan kemudian ketika kita melihatnya kita mengusirnya dan seterusnya. Memberi minumnya juga adalah perkara yang remeh. Tapi kemudian atas izin Allah, perkara yang mungkin remeh di mata manusia tidak dianggap remeh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah juga sudah menceritakan, mewasiatkan, ada seorang laki-laki yang kemudian Allah angkat derajatnya, atas izin Allah ia masukkan ke dalam surga atas perkara apa? Perkara yang mungkin juga remeh di mata kita. Apa itu? Mengangkat halangan, duri, atau apapun yang mengganggu perjalanan di sebuah jalan. Karena atas asbab perkara yang remeh itu, lalu kemudian Allah ridho kepadanya, Allah mengampuni dosanya, lalu kemudian mengangkat derajatnya dan memasukkannya ke dalam surganya. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dengan riwayat-riwayat itu, dengan nasihat itu, lalu apakah kita harus mengabaikan lagi kebaikan-kebaikan yang menurut kita remeh? Lalu kemudian di riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kisah yang pertama menceritakan wanita yang kemudian dimasukkan surga atas perkara remeh memberikan minum seekor anjing. Lalu ada riwayat lain, seorang wanita yang kemudian karena melakukan perbuatan yang besar zalimnya di mata Allah, lalu dimasukkan ke dalam nerakanya. Apa itu? Dia memelihara seekor kucing, lalu tidak memberikannya makan, mengekangnya, sampai kemudian kucing itu mati kelaparan dan mati kehausan. Atas asbab itu lalu kemudian Allah murka kepadanya dan memasukkannya ke dalam nerakanya. Lalu begitu juga dengan riwayat lain. Rasulullah meriwayatkan bahwasanya kemudian ada seorang di antara manusia yang tidak sadar dengan perkataannya. Dia menganggap ini perkataan yang biasa-biasa saja. Lalu kemudian karena perkataan yang tidak dia sadari itu besar kemungkarannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian Allah memasukkannya ke dalam neraka yang jauhnya, yang dalamnya sejauh perjalanan dan dari antara timur dan barat. Betapa kemudian kita sama sekali tidak bisa meremehkan setiap kebaikan maupun keburukan yang kita kerjakan. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian panjang umur yang sudah kita lalui, kita tidak bisa menjamin mana amalan-amalan kita, amalan-amalan kebaikan kita yang kemudian Allah catat itu dan Allah terima itu dan lalu kemudian menjadi asbab kita masuk ke dalam surganya. Tidak ada yang bisa menjamin, termasuk yang sedang berbicara. Dan tidak ada satupun amal keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan juga yang kemudian kita menggaransinya Allah sudah mengampuninya. Jangan sampai karena satu perbuatan yang kita abaikan, lalu kemudian Allah murka kepada kita dan kemudian Allah memasukkan ke dalam nerakanya. Wa iyadzubillah. Untuk itu jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini akan kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah pengadilan yang merupakan sebaik-baiknya pengadilan. Perkara sekecil apapun itu akan ditunjukkan balasannya. Apakah itu baik, apakah itu buruk. Maka kemudian jangan lagi kita menganggap remeh apa yang menjadi kebaikan dan kemudian kita tunda-tunda atau kita abaikan. Dan jangan pula kita meremehkan bahwasanya setiap keburukan di mata kita walaupun itu sepele, tapi karena anggapan itu lalu kemudian Allah murka kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti melalui surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan agar kita bersegera, tidak menunda-nunda untuk menyambut surganya. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang merupakan kunci dari setiap surga-surga Allah.
Maka ketika kemudian ada niat di dalam hati kita untuk melakukan sebuah kebaikan, jangan sekalipun sedetik pun untuk kemudian kita menundanya. Bisa jadi karena asbab kebaikan yang kita lakukan yang kita anggap remeh, atau mungkin sebagian orang menganggap itu remeh, lalu kemudian Allah menjadi ridho kepada kita. Dan kemudian ketika kemudian ada terbesit sebuah keburukan, jangan sekalipun mengabaikannya. Jangan sekalipun menganggap ini sebuah kesalahan yang mungkin saja Allah akan ampuni itu. Kita tidak boleh kemudian menganggap setiap keburukan kita itu kemudian tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan khutbah yang singkat ini menjadi pengingat bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian agar senantiasa mawas diri, melihat, memuhasabahi diri kita atas setiap amal yang kita kerjakan. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan innallaha latifun khabir. Allah itu maha latif. Allah itu maha lembut. Setiap apa yang kita kerjakan akan diperhitungkan dan akan ditunjukkan balasannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini marilah kita bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, menetapkan kita terus berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwasanya yang benar adalah benar dan kita diberikan kekuatan, kehendak untuk melakukan kebaikan dan kebenaran itu. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ditunjukkan bahwa yang salah itu salah dan kemudian kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan keburukan, kemaksiatan dan kesalahan itu. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala Muhammadin wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah.
Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.